Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembahasan surat Ali Imran surat ketiga ayat 102, bahwa di situ Allah menyampaikan secara khusus dengan huruf ya nida, seruan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita membahas tentang iman, para ulama menyampaikan bahwa ada 3 syarat. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan rukun-rukun yang terdapat di dalam rukun Islam dan rukun iman, ya. Yang ketiga itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya semuanya harus dikerjakan dan harus dilaksanakan. Iman ini adalah sebagai dasar daripada diterimanya amalnya seseorang, sehingga yang menjadi standar dikabulnya amal apapun itu adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global adalah meyakini, menerima terhadap rukun iman serta yang berada di dalam rukun Islam itu sendiri. Di sana Allah menyampaikan amanu, ya ayyuhalladzina amanu, seruan khusus kepada orang yang beriman. Maka setelah beriman ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena di dalam salah satu keterangan bahwa iman itu al-imanu uryanun walibasu taqwa, iman itu telanjang dan bajunya adalah takwa. Sehingga setelah adanya landasan iman, maka Allah menyampaikan untuk disempurnakan dengan takwa. Hakikat dari kalimat ittaqu adalah merupakan perintah atau yang disebut dengan fi'il amar, harus bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatihi, artinya adalah bukan hanya sebatas pengakuan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harus betul-betul dilaksanakan di dalam hidupnya. Artinya wa amalun bil arkan. Rasulullah membatasi yang disebut dengan takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan setiap perintah-perintah daripada Allah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya landasan dasar ibadah atau menjadi orang yang bertakwa itu adalah ketika adanya perintah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apapun resikonya, maka harus dilaksanakan, serta dalam pelaksanaannya harus betul-betul. Artinya bukan hanya sebatas melaksanakan, tetapi harus betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul. Setelah adanya perintah Allah, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab walaupun ada perintah, tetapi ketika dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasul atau yang dicontohkan oleh Rasul, maka tentunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Allah menyampaikan dengan haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Artinya dalam melaksanakan ketakwaan itu bukan hanya sebatas melaksanakan, tetapi harus betul-betul adanya kesungguhan. Haqqa tuqatihi, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Ini adalah perintah. Kemudian Allah di situ menyampaikan dengan kalimat larangan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Artinya ini merupakan sebuah perintah juga dari Allah dalam bentuk larangan. Jangan mati terkecuali matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Yang disebut dengan Islam adalah orang-orang yang senantiasa tunduk, patuh, menerima dan melaksanakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika yang menjadi landasan ialah ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia disebut dengan takwa. Sehingga
Dengan kata lain, bahwa ketakwaan ini adalah sebagai sumber tertinggi, sebagai predikat tertinggi bagi orang yang sudah mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini adalah merupakan tingkatan yang pertama yang akan menjadikan sebuah amalan atau sebuah perbuatan jadi ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus dilandasi dengan Islam, kemusliman. Iman tanpa Islam maka jelas itu adalah akan hampa. Sehingga Islam ini atau taslim ini, ketundukan ini terhadap perintah-perintah Allah adalah merupakan realisasi ataupun bukti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.